Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Mamah Wina Murifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini, yaitu dari mau ganti dulu gorden kolong kompor ya teman-teman, dikarenakan semalam itu udah saya jahit, udah saya potong, dan ini tuh ukurannya udah pas, dan sekarang saya mau ganti aja ya sekalian, karena udah kelamaan banget nih meja kompornya itu kelihatan aibnya ya teman-teman, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, walaupun baru sekarang diganti, alhamdulillah tetap bersyukur ya teman-teman, karena ada waktu untuk motong-motong kainnya gitu ya teman-teman. Oke, sebelum melanjutkan cerita videonya, saya mau tanya nih kabar teman-teman semua hari ini. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga hari ini teman-teman semua pada sehat, selalu bahagia, dilimpahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Nah teman-teman, karena semalam udah dipotong nih kainnya, jadi pagi ini tanpa menunggu lama saya mau langsung aja ganti atau langsung saya pasangkan aja ya teman-teman, untuk gorden kolong kompor dan juga wastafelnya. Dan untuk gorden yang dipakai meja magicom itu tuh nggak sama ya teman-teman untuk gordennya, dikarenakan saya juga belinya cuma 4 lembar aja, itu tuh cuman untuk wastafel dan meja kompor aja, sedangkan untuk jendela dan juga untuk meja magicom itu tuh masih yang dulu ya teman-teman, warna biru nepi ya, warna biru polkadot itu ya. Walaupun yang itu aja, tapi insya Allah itu tuh sudah dicuci semua ya teman-teman, aman bersih pokoknya. Kenapa saya nggak beli lagi 2 lagi gitu ya untuk jendela sama untuk meja magicomnya, dikarenakan sayang banget ya teman-teman, karena kepakainya juga cuma sedikit, apalagi untuk meja magicom pasti itu motongnya itu banyak banget ya. Terkecuali kalau beli sendiri, insya Allah itu tuh bisa banget ya dijadiin gorden sekecil apapun itu, untuk meja magicom, untuk jendela, untuk taplak malahannya itu tuh bisa kalau kainnya itu beli sendiri. Nah ini setelah ganti gorden jendelanya, ini saya juga ganti taplak untuk tudung sajinya ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya gorden kolong kompor yang sudah dipasang. Sekarang mah jauh lebih rapi ya teman-teman. Setelah ganti gorden, di sini saya mau buka-buka dulu sayuran yang saya beli dari Kang Sayur ya teman-teman. Ini sih bukan sayuran, tapi itu semacam cabai rawit, bawang merah, tomat, pokoknya bumbu-bumbu ya teman-teman. Karena untuk sayuran alhamdulillah walaupun nggak beli, itu tuh dikasih ya sama bibi, dan itu rezekinya benar-benar Masya Allah banget. Ini saya langsung aja nih mau ngambil sayuran buncis ya teman-teman, separuh aja, nggak saya masak semuanya karena takutnya kebanyakan. Dan tadi alhamdulillah saya juga dikasih terong hitam ya sama mama, karena mama dikasih sama tetangga. Nah ini saya mau siapin bahan masakannya itu di rumah aja. Maksud saya di ruang TV ya teman-teman, karena kalau berdiri di dapur rasanya itu kurang kuat ya teman-teman, rasanya itu pegal gitu ya, jadi perut itu terasa kram, terasa berat gitu ya teman-teman. Nah di sini lanjut aja nih, saya mau siapin bahan masakan bersama si Ade, dan itu si Ade lagi makan jajanan ya teman-teman yang tadi dibeli dari warung. Pokoknya ditemenin sama si Ade aja nih sambil nyiapin bahan-bahannya. Nah untuk terong hitam ini masih banyak ya teman-teman stoknya, tapi di sini saya mau masak sedikit aja karena ya sesuai kebutuhan aja ya teman-teman, karena takutnya nanti kalau kebanyakan mah bukannya kemakan tapi mubazir dan jadi basi. Untuk sayuran seperti ini alhamdulillah si kakak, si ade itu pada suka, jadi saya tuh nggak terlalu cemas ya teman-teman kalau nanti mereka makan mau makan apa gitu ya, karena mereka juga sama-sama suka, jadi nggak bikin saya bingung ya teman-teman. Nah kalau mereka itu yang nggak suka, yang pastinya itu saya suka buatin lagi untuk mereka ya teman-teman. Karena kalau masak untuk saya aja itu tuh rasanya kasihan banget kalau hanya untuk saya gitu ya, karena sayuran mereka suka alhamdulillah, saya mah nggak bingung gitu ya. Ada juga sih sayuran yang nggak suka, tapi itu tuh jarang saya masak ya, palingan kalau mau masak, kalau cuman untuk saya sendiri mah saya masaknya cuma sedikit aja ya, secukupnya aja ya teman-teman untuk sendiri mah.
Nyiapin bahan masakan di rumah seperti ini rasanya itu memang aneh ya teman-teman, tapi ya karena daripada berdiri terus ya teman-teman bikin pegel karena nyiapin bahan masakan seperti ini tuh lumayan lama juga. Jadi saya lebih baik duduk aja sambil nonton TV biar nggak kerasa gitu ya teman-teman. Nah di sini si kakak posisinya lagi di ruang depan ya, lagi di kursi seperti biasa teman-teman. Itu tuh main HP dan itu tuh sama ayahnya lagi ngobrol gitu ya. Dan di sini saya sama si adik aja nih. Kalau si adik mah lagi lagi makan jajanan gitu ya, camilan gitu. Nah mohon maaf ya teman-teman apabila itu tuh banyak banget mondar-mandir kaki ya, itu tuh ada kaki si adik, ada kaki pak suami yang lagi jalan-jalan. Ya begitulah ya kalau nge-record seperti ini, itu tuh resikonya. Kalau mau dipotong pun sayang ya teman-teman, rasanya itu ada yang kurang gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, ngelewat kakinya juga cuman sebentar. Hitung-hitung iklan ya teman-teman. Nah alhamdulillah untuk nyiapin terongnya sudah selesai. Ini lanjut lagi untuk motongin buncis, dan barusan buncisnya itu untuk ujung-ujungnya sudah dibuang ya teman-teman, rambut-rambutnya juga. Karena kalau buncis gak dipotong ujungnya itu biasanya ada rambutnya gitu. Nanti pas dimakan itu tuh agak sepet atau jadi nggak enak gitu ya teman-teman. Nah untuk buncis seperti ini nggak dipotong kecil-kecil banget, potong-potongnya sedang-sedang aja lah ya teman-teman. Dan itu sama-sama mau dimasak ya. Dan hari ini tuh benar-benar masakannya simple aja, tapi walaupun masakan sayuran yang simple, insya Allah ini tuh bikin lahap makan ya teman-teman, karena ini tuh masakan yang saya dan juga keluarga suka ya. Nah biasanya nih kalau mau masak sayuran seperti ini pas suami request gini gitu ya, tapi kali ini tuh enggak, katanya terserah mama aja deh mau dimasak kayak gimana gitu, yang penting enak. Jadi kalau gitu makan nggak bikin bingung ya teman-teman, jadi terserah saya aja. Nah ini tuh lanjut lagi untuk nyiapin bumbu-bumbunya. Di sini tuh saya petikin dulu cabai merah, juga kupasin dulu bawang putih dan juga bawang merahnya. Dan setelah ini nanti saya cuci-cuci semuanya ya teman-teman. Dan untuk kemiri, ketumbar itu tuh nanti aja disatuin ya teman-teman pas mau di blender. Kalau udah duduk seperti ini rasanya itu mager banget untuk berdiri lagi ya teman-teman, Masya Allah. Ya mudah-mudahan semangat saya itu nggak pernah hilang untuk ngonten ya teman-teman, karena alhamdulillah banget gitu ya setelah ngonten pikiran saya itu nggak terlalu galau gitu ya, ada hiburannya sedikit, jadi pikiran itu selalu positive thinking gitu ya, nggak pernah kemana-mana. Itu sih yang saya rasakan manfaatnya ya teman-teman. Nah kalau dapat cuan itu tuh bonusnya aja, yang penting kita itu mau berikhtiar ya. Yang pastinya itu yang pertama banyak saudara, banyak teman, itu tuh alhamdulillah banget gitu ya. Apalagi video saya itu alhamdulillah gitu, walaupun sedikit viewersnya masih standar-standar aja gitu ya, saya itu tetap bersyukur teman-teman, Masya Allah, karena bisa bisa kenal sama teman-teman semuanya walaupun hanya di dunia maya. Semoga apa yang saya share itu bermanfaat dan juga menghibur ya untuk semuanya. Nah teman-teman, setelah menyiapkan bahan masakan ini saya lanjut ke dapur, tapi sebelum mencuci sayurannya, di sini saya mau cuci piring-piringnya dahulu ya teman-teman, karena lumayan kagok gitu ya kalau cuci sayuran tapi di wastafelnya itu masih ada piring-piring kotornya. Mumpung belum banyak, di sini saya mau lanjut aja ya. Kalau nggak dicuci itu tuh nanggung banget ya teman-teman, apalagi nanti takutnya airnya itu mampet atau gimana gitu ya, karena kalau musim hujan seperti ini biasanya itu langsung nggak ada gitu ya airnya, karena dari pusatnya itu suka mampet gitu, karena pusatnya itu di tengah hutan ya teman-teman. Dan ya maklum ya kalau air sumur masih murni seperti ini belum terrealisasi atau belum gimana gitu ya, pokoknya ya teman-teman belum terjamah oleh manusia gitu ya. Dan ini tuh pusatnya itu masih ada di tengah hutan gitu, jadi pas mau lihat-lihat airnya pas waktu mampet atau nggak ada airnya, itu tuh benar-benar harus oleh warga atau oleh bapak-bapak gitu ya teman-teman. Nah mudah-mudahan kedepannya itu airnya itu bisa dibikin bak gitu di pusatnya, jadi walaupun di tengah hutan itu tuh terjamin ya teman-teman, jadi nggak ada daun-daun yang turun gitu ya ke bak airnya, jadi nggak ada mampet-mampet gitu.
Pokoknya pas pertama berumah tangga saya itu benar-benar berpikir ya teman-teman, pengen semuanya itu punya sendiri, Masya Allah. Karena bukan apa-apa, ada hikmahnya ya teman-teman kalau punya sendiri mah. Jadi apapun yang mau kita lakukan atau perabotan yang mau kita pakai itu tuh nggak kagok. Nah teman-teman, untuk melanjutkan masak-masaknya di video selanjutnya aja ya. Untuk video kali ini sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.